Shalom saudara yang terkasih, senang sekali dapat bergabung bersama Anda semua pada hari ini dalam ibadah online. Bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online CCC, kami ingin menyapa secara langsung saudara sambil mengucapkan selamat bergabung. Kami berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Firman Tuhan minggu ini akan dilayani oleh Pastor Swanto. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati kita semua, serta memberkati kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, jikalau kami ada pada saat ini, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk boleh menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, roh, hati kami, supaya waktu kami beribadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan sepanjang ibadah hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Amin, amin. Dia gunung dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur. Amin. Yo. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Benar Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu kami percaya Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab dialah menara. Dialah kota perlindungan dan kota perlindungan. Mari serukan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Engkaulah Tuhan, kekuatan dan mazmurku. Kepada siapa kami harus takut Tuhan? Sebab Engkau yang berjalan di depan kami. Engkaulah yang memberi kemenangan pada kami Tuhan. Amin, amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur. Haleluya, Tuhan. Yes, yes, haleluya. Takkan pernah berubah Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Haleluya, amin, amin. Pujilah Tuhan. Ya saudara, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Janjinya luar biasa bagi kita, saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Benar Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah bagi kami, dulu, sekarang, dan selamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kita hidup karena percaya. Dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Dia sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, ya Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau belajar untuk terus percaya dan memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Haleluya. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Kami terima sekarang Tuhan kemenangan yang datang dari Tuhan. Kami percaya dan kami mau mengimani itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga mau taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berikan Tuhan hikmat-Mu turun atas kami, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan bagi setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah satu sukacita kita kembali boleh bersama-sama belajar firman Tuhan pada
pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan, untuk anugerah di mana kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu, disirami hati kami, dikuatkan iman kami, dimotivasi untuk mengikuti Engkau. Tuhan Yesus, kami mohon pengurapan-Mu turun di atas kami, baik kepada kami semua yang sedang mengikuti ibadah online ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membawa satu judul khotbah, yaitu Teladan Kehidupan Nehemia. Terambil di dalam kitab Nehemia. Kalau Bapak Ibu punya waktu, silakan membaca dari pasal 1 sampai pasal yang ke-13. Tetapi pada pagi hari ini saya akan memfokuskan tentang keteladanan Nehemia dalam karakter kepemimpinannya. Menurut hemat saya, bahwa kepemimpinan merupakan sesuatu yang penting bagi setiap kita, bagi setiap orang percaya. Sebagaimana John Maxwell mengatakan, seorang pakar kepemimpinan memberi satu definisi bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Apa artinya? Artinya bahwa setiap orang, setiap dari kita adalah pemimpin di mana kita dapat mempengaruhi orang lain. Para ahli sosiologi mengatakan bahwa orang yang tertutup sekalipun selama masa hidupnya ia dapat mempengaruhi kurang lebih 10.000 orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarlah bahwa sebagai orang percaya kita adalah seorang pemimpin. Baik kita pemimpin rohani dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Atau kita pemimpin di rumah, pemimpin di kantor, pemimpin di organisasi atau tempat-tempat yang lainnya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana orang yang kita pimpin, pengaruh apa yang kita berikan? Maka ada dua hal pengaruh yang kita berikan. Yang pertama adalah pengaruh negatif, di mana kepemimpinan kita menjadi batu sandungan. Dan sebagai hasilnya Allah tidak dipermuliakan. Yang kedua, pengaruh yang positif, di mana kepemimpinan kita berdampak, memberikan pengaruh, memberikan inspirasi, motivasi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Nehemia adalah salah satu figur yang paling menonjol di dalam Alkitab berkaitan dengan kepemimpinannya yang menginspirasi, berwibawa, dan berkarakter. Oleh sebab itu, Nehemia merupakan salah satu tokoh Alkitab yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh dalam hal kepemimpinannya di dalam zaman sekarang ini. Adalah sangat berbahaya bukan jika seorang menjadi pemimpin, baik itu pemimpin di dunia rohani maupun di dunia sekuler, tanpa memiliki karakter yang benar. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita mempunyai pegangan fondasi karakter yang jelas, yang kuat, dan yang benar, yaitu firman Tuhan. Ada 3 tujuan utama seorang pemimpin rohani berkarakter diperlukan. Yang pertama, pemimpin rohani yang berkarakter diperlukan agar Injil dapat diberitakan. Dan ini merupakan misi daripada orang percaya. Dan ini merupakan tugas daripada setiap orang percaya yang tidak dapat digagalkan, dibatalkan oleh rintangan apapun. Yang kedua, pemimpin rohani yang berkarakter sangat diperlukan agar nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, pemimpin rohani yang berkarakter sangat diperlukan agar bisa menciptakan kondisi satu negara yang stabil dalam pengertian yang luas. Jikalau ada pemimpin rohani, orang percaya yang ada di pemerintahan, di instansi, maka diperlukan untuk dia menjadi penstabil, bukan menjadi membawa hal-hal yang negatif. Seorang pemimpin yang memiliki karakter yang kuat, ia tidak gampang terprovokasi, terpengaruh oleh lingkungan di mana ia berada. Katakan saja kalau lingkungan semuanya melakukan korupsi, ia tidak terbawa arus. Kalau lingkungan di mana dia berada melanggar hukum, ia tetap kekeh, ia tetap berdiri teguh kepada apa yang menjadi dasar
karakternya, yaitu firman Tuhan. Ia tidak melanggar moral dan etika karena hatinya melekat kepada Tuhan. John Maxwell, seorang ahli kepemimpinan dunia, mengatakan suatu rumusan ampuh. Dikatakan demikian, karisma dapat membawa Anda sampai ke puncak. Namun hanya karakterlah yang mempertahankannya. Ini artinya apa? Tanpa karakter yang baik, seorang pemimpin yang sudah sampai puncak sekalipun tidak akan bertahan lama. Sebab begitu ketahuan ada cacat dalam karakternya, maka ia akan segera kehilangan reputasinya. Dan kita banyak melihat contoh di media-media sosial maupun media yang lainnya tentang kepemimpinan yang berjatuhan, baik ia dari dunia sekuler maupun dunia rohani. Mungkin saudara bertanya, apa itu karisma? Karisma adalah merupakan satu pemberian atau anugerah Allah yang berupa karunia atau bakat tertentu. Sedangkan karakter adalah tabiat, watak atau sifat seseorang. Jadi di antara karisma dan karakter ada perbedaan yang sangat mendasar. Kalau karisma tadi adalah anugerah Allah, sedangkan karakter adalah hasil suatu proses pembentukan manusia batinnya, yaitu kesabaran, penguasaan diri, kesetiaan, kebaikan, dan seterusnya. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa karisma sehebat apapun tanpa disertai karakter yang baik akan menyebabkan pekerjaan Tuhan hancur dan Tuhan tidak dipermuliakan melalui kehidupan kita. Karena karakterlah yang akan memelihara kemurnian, kekudusan dari kekuatan suatu karisma. Oleh sebab itu, karakter yang sangat menentukan kelanggengan kualitas seseorang manusia yang disebut pemimpin. Salah satu contoh di Alkitab, kita dapat menemukan bahwa ada seorang yang begitu berkarisma, tapi karakternya tidak menunjang sehingga nama Tuhan dipermalukan dan hidupnya hancur. Yaitu Simson. Kita tahu, kita membaca di Alkitab, Simson begitu luar biasa. Bagaimana tidak, Allah memilih dia untuk menjadi seorang hambanya, seorang utusan Allah yang perkasa. Ia dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tindasan orang Filistin. Dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan pilihkan itu tidak salah atau tidak pernah salah. Tuhan memperlengkapi Simson dengan kekuatan, dengan keperkasaan yang luar biasa, di mana ia mengalahkan singa dengan tangan kosong. Ia mengalahkan 1.000 orang Filistin dengan rahang keledai. Karisma Simson luar biasa. Tetapi tidak disertai karakter seperti penguasaan diri, pengendalian diri, sabar, menerima nasihat, dapat menguasai emosi. Dan kita tahu akhirnya Simson menerima konsekuensi dari karisma yang hebat tanpa ditunjang oleh karakter. Ia dipermalukan, di mana tangannya di Alkitab katakan dibelenggu, matanya buta, dipenjara dan kerja paksa. Oleh sebab itu adalah penting bagi kita, kalau kita memiliki karisma dari Allah, kita harus juga ditunjang oleh satu karakter. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya sendiri, agar sebagai seorang pemimpin rohani, sebagai orang percaya ya, yang ada di luar kepemimpinan di gereja, entah itu di kantor, di perusahaan, adalah harus senantiasa bertindak dengan hati-hati. Apa yang dimaksud dengan keteladanan? Teladan berarti sesuatu yang patut ditiru, sesuatu yang patut dicontoh. Baik itu tentang perbuatannya, baik itu kelakuannya, sifatnya, dan sebagainya. Nehemia adalah salah satu tokoh di Alkitab yang layak untuk kita teladani,
kita contoh, kita ikuti dalam hal kepemimpinannya yang berkarakter. Maka sekarang pertanyaannya adalah, siapakah Nehemia itu? Nehemia adalah orang Yehuda yang hidup dalam pembuangan. Tetapi pada saat itu ia berada di istana raja. Ia bekerja sebagai seorang juru minum. Satu pekerjaan yang dikatakan sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ia harus mencicipi minuman sebelum diberi kepada raja. Kalau minuman itu ada racun, maka Nehemia yang duluan akan meninggal. Dan juga posisi itu adalah posisi orang yang dipercaya. Nehemia ada di tengah lingkungan orang yang kafir, tetapi yang luar biasa, kerohaniannya tetap terjaga dengan baik. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak percaya, di mana kehidupan mereka mengabaikan kebenaran, apakah kita mengikuti mereka? Apakah kita terpengaruh dengan mereka? Atau kita ikut-ikutan? Kalau lingkungan kita korupsi, maka kita korupsi. Kalau lingkungan kita dusta, kita berdusta. Kalau lingkungan kita melakukan perjinan, hal itu biasa, maka kita juga melakukan. Tentu Bapak Ibu lah yang memberi penilaian kepada diri sendiri. Sekalipun Nehemia hidup enak, tetapi kerohaniannya tetap luar biasa. Dan ia tetap memikirkan atau peduli dan empati terhadap orang-orang Israel yang ada dalam penderitaan. Dan bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah hidup kita yang enak, yang makmur diberkati Tuhan, menyebabkan kehidupan kita mengabaikan atau melalaikan nilai-nilai kerohanian? Kita tidak memikirkan saudara-saudara kita yang ada di dalam penderitaan, bahkan mungkin mengabaikan Allah sendiri. Kitalah yang menjawabnya hal tersebut. Keteladanan hidup Nehemia, ada 4 hal dalam karakter kepemimpinannya yang dapat kita tiru. Yang pertama, dia memiliki hidup yang bergantung dengan Allah. Yang kedua, ia memiliki integritas. Yang ketiga, ia memiliki empati yang sangat tinggi. Dan yang keempat, ia memiliki keberanian dan ketegasan. Yang pertama, di mana Nehemia memiliki hidup yang bergantung kepada Allah. Bapak Ibu bisa membaca dalam Nehemia pasal 1 ayat yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah. Hal ini terlihat dengan jelas ketika Nehemia mendapat informasi tentang keberadaan orang-orang Yehuda pada waktu itu yang terluput dari penawanan, sedang dalam kesulitan yang besar. Dan juga tembok Yerusalem sudah rusak. Hatinya, Alkitab mencatat, sangat sedih. Hal yang perlu kita amati dan kita pelajari. Bagaimana respon daripada Nehemia akan hal tersebut. Nehemia tidak langsung bertindak dengan gegabah, melainkan membawa semua permasalahan tersebut kepada Tuhan di dalam doa. Dalam hal ini, Nehemia membuktikan bahwa dirinya sudah terbiasa untuk datang menghadap takhta kasih karunia Allah. Dengan kata lain, doa dalam kehidupan Nehemia bukan lagi dilakukan sewaktu-waktu, tetapi doa merupakan kehidupannya yang ia bangun dari waktu ke waktu. Bahwa Nehemia membangun kehidupan doanya dari waktu ke waktu. Dapat kita lihat di dalam pasal-pasal dalam kitab Nehemia ini. Nehemia pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan, berilah telingamu dan bukalah matamu, dengarlah doa hambamu. Nehemia pasal 2 ayat yang ke-4, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nehemia pasal 4 ayat yang ke-4, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Nehemia pasal 5 ayat 19, ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa. Ini
Dan Nehemia pasal 13 ayat 14. Ya Allah, ingatlah kepadaku karena hal itu. Janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayan di dalamnya. Nah, di sini kita melihat dengan jelas bahwa doa merupakan satu hal yang penting di dalam kepemimpinan Nehemia. Tanpa doa, Nehemia tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai inspirasi, tidak mempunyai motivasi dalam menjalankan fungsinya. Fungsinya sebagai seorang pemimpin, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Dan fungsinya sebagai seorang pekerja, yaitu dia melayani raja sebagai juru minum. Dalam hal ini, Nehemia mengajar kepada kita. Sekaligus memberitahu kepada kita, kalau kita menjadi pemimpin, maka doa kita harus menjadi lebih daripada orang yang kita pimpin. Haleluya! Adalah suatu keganjilan dan keanehan. Kalau seorang pemimpin tidak mempunyai kehidupan doa, enggan berdoa, sementara mereka pada posisi seorang pemimpin. Bukankah kita tahu bahwa sebagai orang percaya kita mengakui bahwa doa merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kerohanian yang tak tergantikan dengan apapun. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada kita semua sebagai orang percaya, janganlah engkau jemu-jemu berdoa. Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya, dia katakan tetaplah berdoa. Mungkin ada di antara kita bertanya, kalau demikian berapa banyak waktu yang akan kucurahkan untuk berdoa? Maka jawabannya adalah, seberapa pentingkah doa bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebagai seorang pemimpin. Tetapi yang pasti, kita akan berusaha menyisihkan waktu untuk sesuatu yang kita anggap penting. Keteladanan yang kedua dari karakter kepemimpinan Nehemia, yaitu ia memiliki integritas. Itu ditulis di dalam Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Nehemia memiliki integritas, ditulis sangat jelas. Ketika ia menjalankan tugasnya sebagai seorang juru minum, menyediakan anggur bagi raja. Raja bertanya kepadanya, Nehemia, mengapa mukamu kelihatan muram? Walaupun engkau tidak sakit, tentu engkau sedang sedih hati. Alkitab mencatat Nehemia menjadi takut. Artinya Nehemia dapat memberi jawaban tidak sebagaimana mestinya. Namun Alkitab memberitahu, Nehemia memberitahu apa yang sesungguhnya terjadi. Dengan kata lain, Nehemia jujur. Dan jujur di sini berbicara, dia memiliki satu integritas. Saya bacakan Nehemia pasal 2 yang ketiga. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini Nehemia memiliki satu integritas, yaitu jujur. Barry Posner dan James mengatakan satu survei yang dilakukan atas ribuan orang di seluruh dunia dan melakukan lebih dari 400 studi kasus tertulis. Mereka menemukan ciri-ciri yang paling diinginkan orang dari seorang pemimpin adalah integritasnya, yaitu kejujurannya. Beberapa ciri seorang yang memiliki integritas. Seorang yang memiliki integritas, ia akan bertindak sama dalam segala situasi, entah dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Seorang yang memiliki integritas tidak memakai topeng dalam hidupnya, ia tampil apa adanya. Ia tidak peduli dengan pencitraan, ia tampil sebagaimana dirinya. Seorang yang memiliki integritas, ia menempati janji-janjinya
dan memenuhi segala komitmennya. Seorang bos yang bernama Jack Ma, kita tahu siapa Jack Ma? Ia adalah bos daripada Alibaba. Ia mengatakan demikian, jangan pernah menipu orang lain, entah dalam bisnis atau kehidupan. Di tahun 1995, saya ditipu oleh perusahaan yang sekarang sudah tutup. Sebuah perusahaan tidak bisa melangkah jauh dengan menipu. Nah, kalau kita perhatikan dari pernyataan Jack Ma ini, ia sedang ingin mengatakan kalau kehidupanmu tidak mempunyai integritas atau kejujuran, engkau tidak akan maju. Dengan bersikap jujur atau memiliki integritas, kita tidak hanya mempermuliakan Tuhan, tapi kehidupan kita menjadi berwarna, berdampak, dan juga kehidupan kita tentunya diberkati oleh Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa orang akan segera meninggalkan seorang pemimpin yang tidak memiliki integritas. Kalau engkau saat ini sebagai kepala keluarga, pemimpin rumah tangga, kalau engkau tidak memiliki integritas, kejujuran, wibawamu hancur di hadapan istrimu dan di hadapan anak-anakmu. Menjadi seorang pemimpin yang ingin memiliki pengaruh yang bertahan lama dalam pekerjaan Allah maupun sekuler, maka perkataan dan perbuatan kita harus konsisten, serta perkataan kita dapat dipegang. Oleh sebab itu saran saya kepada kita semua, apapun saat ini posisi saudara, baik seorang pemimpin rohani, pemimpin sekuler, pemimpin di dalam rumah tangga, mari kita membangun satu integritas, bersikap jujur kepada Tuhan, bersikap jujur kepada sesama, bersikap jujur kepada diri sendiri. Mengapa demikian? Karena Allah tidak mengenal ketidakjujuran atau kebohongan atau dusta. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 dikatakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kejujuran, ketidakjujuran adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Mari kita memulai membangun satu kehidupan yang berintegritas. Dimulai dari perkara-perkara yang kecil dalam hidup kita. Karena disitulah pola kebiasaan dibangun. Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika iya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Keteladanan kepemimpinan yang berkarakter dari Nehemia yang ketiga, yaitu ia memiliki empati yang tinggi. Bapak Ibu bisa membaca dalam Nehemia pasal yang keempat, ayat 10 sampai ke 12, ayat 5, 1 sampai yang kelima. Rasa empati Nehemia telah ditunjukkan ketika ia mendapat informasi, situasi keadaan saudara-saudaranya yang ada di dalam kembalinya dalam pembuangan dan tembok Yerusalem sudah hancur. Ia sangat sedih, ia sangat pilu hatinya. Saudara bisa membaca itu dalam Nehemia 1 tadi ayat yang keempat. Dan di bagian yang lain, di mana Nehemia menunjukkan rasa empatinya, yaitu ketika Nehemia mendapat laporan dari orang-orang Yehuda bahwa kekuatan para pengangkat untuk mengangkat hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun puing itu, tenaga mereka para pengangkat ini sudah merosot. Di samping itu ada tantangan, ada orang-orang yang ingin menghambat pembangunan daripada tembok Yerusalem tersebut, seperti Sambalat, Tobia, dan sebagainya.
Kalau kita baca terus, demikian juga para ibu-ibu melapor kepada Nehemia bagaimana sesama orang Yehuda saling mencari keuntungan. Mereka saling menekan. Kita lihat dalam Nehemia pasal 5 ayat yang ke-1. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Nah, kita perhatikan bagaimana reaksi Nehemia sebagai seorang yang memiliki empati. Nehemia tidak mencela atas keluhan mereka yang diucapkan dengan perkataan-perkataan kasar, sikap acuh tak acuh. Tapi Nehemia memberi telinga untuk mendengar apa yang sedang terjadi. Nehemia memberi matanya untuk melihat situasi yang terjadi secara objektif. Nehemia memakai hatinya atau perasaannya untuk merasakan apa yang sedang mereka rasakan. Dalam hal ini Nehemia dikatakan memiliki rasa empati yang tinggi. Kalau demikian, empati adalah kesanggupan untuk memahami dan menyelami perasaan orang lain. Di dalam bagian yang lain, di dalam perjanjian baru, kalau kita membaca dalam tulisan Roma pasal 12 ayat 15, dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai rasa empati, maka kepemimpinannya sulit untuk berkembang. Ia tidak mempunyai masa. Orang akan meninggalkan dia. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Mereka membutuhkan pengakuan dan penerimaan. Kepemimpinan yang tidak mempunyai rasa empati akan mengalami stagnan dan akhirnya mengalami kegagalan karena dijauhi oleh pengikutnya. Hal yang sering kita dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau mau dihormati, engkau harus mendahului memberi hormat. Matius 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan demikian, empati adalah kunci yang dapat membuka pintu kebaikan dan belas kasihan. Dalam hal ini, Tuhan Yesus telah menjadi contoh yang agung bagi kita. Di mana ia memiliki rasa empati yang begitu tinggi. Ketika ia melihat orang banyak telantar, hatinya ada iba, hatinya ada belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu bersama-sama membangun empati dari kehidupan kita masing-masing sebagai orang percaya. Maka pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengembangkan empati dalam kehidupan kita atau menumbuhkan rasa empati? Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, beri kepadaku hati yang empati, hati yang berbelas kasihan. Yang kedua, kita memberi telinga kita untuk mendengar secara saksama. Yang ketiga, kita mengajukan pertanyaan secara lisan dan pertanyaan di dalam hati. Dan yang keempat, kita siap bertindak. Dengan memiliki rasa empati itu, maka hal tersebut menuntut dari kita kerendahan hati, mengutamakan kepentingan orang lain, siap menyangkal diri, dan kesediaan berkorban. Dalam hal ini Nehemia membuktikan sebagai seorang pemimpin yang siap berkorban. Di dalam Nehemia pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan, pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasastra. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Luar biasa Bapak Ibu. Dia rela berkorban, dia tidak mengambil bagian atau haknya sebagai seorang bupati. Oleh sebab itu, milikilah rasa empati ini. Tidak hanya terbatas kepada sebagai seorang pemimpin, tetapi kepada kita semua. Keteladanan yang keempat sebagai seorang pemimpin yang ditunjukkan oleh Nehemia yang berkarakter, yaitu memiliki keberanian dan ketegasan. Bapak Ibu bisa membaca dalam Nehemia pasal 2 ayat 5 dan 7.
Nehemia pasal 5 ayat 8 sampai 10. Nehemia begitu berani mengutarakan bebannya yang ada dalam hatinya kepada raja. Padahal ia hanya seorang juru minum. Pertanyaannya adalah, mengapa Nehemia begitu berani mengutarakan isi hatinya kepada raja? Atau kenapa Nehemia begitu berani mengambil langkah-langkah? Alasannya yang pertama, Nehemia berani karena ia memahami masalah. Dan masalah itu adalah betul dan benar adanya. Itulah sebabnya ia bertindak dengan berani. Dia mencari informasi terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa membaca dalam Nehemia pasal 1 ayat yang kedua. Nehemia berani alasan yang kedua, karena ia tahu bahwa Tuhanlah yang memberi kepada dia visi untuk membangun tembok Yerusalem tersebut. Seorang yang memiliki visi, maka ia tidak mencari aman. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri atau kompromi. Seorang yang memiliki visi, dia mencari kehendak Tuhan. Seorang yang mempunyai visi tidak takut dan gentar karena ia tahu ia sedang melaksanakan kehendak Allah. Alasan selanjutnya, bahwa Nehemia berani sebagai seorang pemimpin karena Nehemia menyadari apa yang akan ia lakukan tidak melanggar hukum, moral maupun etika. Itulah sebab sebelum Nehemia bertindak, ia meminta izin dari raja. Saudara bisa membaca dalam Nehemia pasal 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Selain Nehemia memiliki keberanian, ia juga memiliki ketegasan. Hal ini Bapak Ibu dapat melihat ketika ada tantangan dalam pembangunan tembok Yerusalem oleh musuh-musuhnya. Nehemia dengan tegas menyemangati orang-orang Yehuda untuk membangun tembok tersebut. Dengan berkata, maju, bangunkan tembok itu. Sekalipun dengan tangan satu dan tangan satu memegang pedang. Sikap Nehemia yang bertindak tegas juga terlihat ketika di mana orang-orang Yehuda berkeluh kesah tentang situasi kehidupan mereka ditekan oleh sesama orang Yehuda. Nehemia berkata bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Ini ada satu sikap ketegasan daripada Nehemia. Dan sebagai bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi seorang pemimpin adalah anugerah Allah. Tetapi mengembangkan kepemimpinan yang berkarakter seperti Nehemia, yaitu bergantung kepada Allah. Memiliki integritas, memiliki empati yang tinggi, dan memiliki keberanian dan ketegasan adalah kesadaran, tekad, dan tanggung jawab pribadi. Sebagai seorang pemimpin haruslah memahami bagaimana karakter berpengaruh terhadap kemampuan dalam memimpin, baik atau buruk. Oleh sebab itu, kita perlu menjadikan untuk mengembangkan karakter yang terencana atas kehidupan kita dalam jangka yang panjang. Supaya kerajaan Allah dapat diluaskan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita semua. Sebelum saya menaikkan doa berkat, saya ingin berdoa bagi kita semua. Jikalau ada Bapak Ibu, saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah online ini, mungkin engkau pada saat ini posisi sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin rohani maupun pemimpin di dunia pekerjaan, di perusahaan ataupun dimanapun. Dan saat engkau sedang mengikuti, engkau berkata, saya perlu ditopang dalam doa supaya kepemimpinan saya dapat memiliki dampak. Engkau dapat mengangkat tanganmu atau berdiri dan saya mau berdoa bagi hal tersebut. Dan yang kedua, saya mau berdoa bagi anggota keluarga yang sakit supaya Tuhan tolong. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini pada posisi sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin rohani, pemimpin di perusahaan ataupun di kantor, dimanapun Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka agar karakter kepemimpinan seperti Nehemia ini
dapat Tuhan Yesus muncul dari kehidupan mereka. Tuhan memampukan, menyanggupkan mereka. Sehingga melalui kepemimpinannya banyak orang dipengaruhi, banyak orang dibawa, banyak orang ditarik untuk mengenal Kristus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kuasa Tuhan turun atas mereka, mengurapi dan menjamah mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, jikalau Tuhan Yesus ada di antara anggota saudara yang sakit, yang sedang mengikuti ibadah online ini, apapun sakit mereka, haleluya. Kami berdoa agar di dalam nama Yesus segala kuasa sakit penyakit yang mengikat, yang membelenggu setiap umat Tuhan, aku berdoa kuasa penyakit itu dipatahkan dan dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bebaskan umat-Mu, lepaskan mereka dari kelemahan fisik itu. Oleh kuasa-Mu mereka diselamatkan dan mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini turun atas hidupmu, atas keluargamu, anakmu dan cucumu. Mulai hari ini dan sampai Yesus datang kali kedua. Semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah Tuhan. Kami percaya saudara diberkati oleh ibadah kita hari ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari beritakan dan sebarkan firman Tuhan melalui YouTube channel CCC dengan cara like, komen, share, dan subscribe ke YouTube CCC. Juga untuk mengembangkan pelayanan di CCC, saudara dapat menyalurkan persembahan dan persepuluhan ke rekening yang tertera di bawah ini. Juga jika saudara membutuhkan dukungan doa, kami ingin mendorong Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk menghubungi nomor telepon di bawah ini. Jangan lewatkan setiap acara-acara dari Gereja CCC sepanjang minggu ini seperti doa Jumat, Power of Prayer jam 7 malam, doa pagi kaum wanita BWC hari Sabtu jam 9 pagi. Demikian ibadah kita hari ini, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.